Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pengajian setiap komisi ini ya. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah, diberikan ilmu dan hikmah, diberikan pahala dan kebaikan, diberikan surga dan ketenangan. Insya Allah. Kita bersyukur masih diberikan iman Islam, diberikan sehat walaupun saya masih sakit-sakitan terus, diberikan ketenangan sementara orang gelisah, diberikan rezeki bisa kita makan, diberikan anak soleh dan solehah, hidup kita tenang. Kalau Allah sudah ridho sama kita bu, sudah enak bu. Sakit kita ditenangkan, sehat kita digembirakan, miskin kita tidak stres, kaya tidak hura-hura. Itu ciri-ciri orang yang diridhoi. Ada orang kan kaya dikit sombong, miskin minder, ya. Tapi kalau orang yang diridhoi Allah itu hidupnya tenang, miskin dia sabar, karena miskin bukan aib ya bu. Saya ulangi, miskin bukan aib, yang aib itu dosa dan maksiat. Sabar adalah kemampuan dalam menahan diri, dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari ridha Allah. Dalilnya surat 18:28, kemudian surat 13:22. Ya, langsung dibacakan. 18:28, 13:22. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan sejak hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Artinya apa bu? Jangan memandang, menghormati orang, memuliakan orang dari hartanya. Jangan kedekatan kita kepada ibu kita karena ingin mendapat gelangnya, cincinnya, kalungnya. Muliakanlah ibu, walaupun ibu orang miskin, walaupun ibu kita orang kampung. Muliakan dia. Dia sudah melahirkan kita, membesarkan kita. Jangan lihat hartanya. Mungkin ada di antara orang tua ibu yang buta huruf, ya orang kampung. Tetap muliakan dia. Ada di antara ibu sini orang tuanya orang kampung, buta huruf, ada ya? Ya, iya. Tapi dia tetap mulia, dia ibu kita. Dia yang besarkan kita. Kita nggak tahu sampai kapan kita bersamanya. 13:22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Tuhannya. Stop. Orang yang sabar tapi karena mencari ridho Allah, bukan sabar terpaksa dan dipaksa. Garis bawahi. Sabar karena Allah, bukan karena dipaksa dan terpaksa. Contoh, ibu sabar sekali ya. Terpaksa pak. Kenapa ibu sabar, masya Allah, menghadapi anak? Sudah terpaksa pak. Jadi nggak dapat pahala ibu. Sabarlah karena Allah. Terus mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Coba lihat bu, menafkahkan rezeki itu boleh sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi-sembunyi menjaga keikhlasan, terang-terangan memotivasi orang. Cuma berisiko tidak ikhlas betul ya. Awalnya kita ikhlas kok, tapi jadi omongan orang. Ibu itu pemurah. Akhirnya ria. Resikonya di situ bu. Awalnya kita ikhlas kok nyumbang itu, tapi dipuji orang terlalu banyak. Makanya jangan memuji ya bu ya. Yang dipuji itu hanya Allah. Jangan memuji orang, merusak ibadah dia jadinya, merusak amal solehnya. Dalam hati aja, ya Allah pemurah banget beliau itu, berkahi ya Allah, barakallah. Jangan ngomongin di depan orang, oh ibu itu masya Allah pemurah, ibu itu masya Allah pemurah. Akhirnya ria dia, gara-gara kita ibadah nggak ada, apa pahalanya hilang gara-gara kita. Dalam hati aja bu, masya Allah bu ibu pemurahnya.
Ya Bunda ya. Apalagi dipuji depan dia, bersiko nanti ria. Terus serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itu mendapat tempat kesudahan yang baik. Coba lihat Bu, menolak kejahatan dengan kebaikan, bukan menghujat, tapi mengimbangi dengan kebaikan. Contoh, orang pelit sama kita, imbangi dengan pemurah. Pulang dari Medan bawa durian kita bagi, pulang dari Jawa bawa keripik kita bagi, pulang dari Cianjur bawa peyek kita bagi. Dia malu sendiri. Berapa kali aku pulang dari kampung gak pernah bagi, tapi ibu itu asal pulang kampung pasti berbagi. Malu sendiri dia. Bukan malah dibalas, gak usah diantar Pak, dia pulang dari kampung gak pernah kok ngasih oleh sama kita gitu. Gak usah oco gitu. Iya jangan Bu, malah imbangi dengan kebaikan terus. Malu dia, akhirnya berubah menjadi orang baik gara-gara maaf kebaikan kita. Kalau saya begitu menghadapi orang pelit itu, saya traktir makan, kaget dia, loh gue kok di kantin gak pernah traktir dia, kok sekarang traktir gue gitu. Akhirnya mikir dia. Ibu juga begitu, mungkin dia maaf, jangan tersinggung ya, mungkin tadi ibu ini ada yang pelit, merubahlah Bu. Tahu nggak sifat yang paling dibenci orang? Dan Allah pelit, karena Allah itu maha pemurah. Allah sangat mencintai hambanya yang pemurah. Misalnya hari inilah kan sering saya bilang gitu, ibu ada makanan di rumah, bawa aja Bu, kita makan rame-rame di sini. Misalnya gitu loh, ada kerupuk, kita makan rame-rame. Paling tidak kerupuk lah. Yang tidak puasa, yang puasa juga nggak apa-apa untuk bukaan di rumah. Banyak yang bisa kita lakukan, sederhana tapi bermanfaat, kecil tapi berkesan. Kemarin ibu itu kasih kerupuk sama saya, jadi ingatan kita, enak Pak kerupuknya, ibu itu ngasih kemarin, dia baru pulang dari kampung, jadi memori. Makanya orang pemurah itu disenangi Allah dan malaikat. Satu-satunya orang disenangi Allah, disenangi malaikat, disenangi manusia, pemurah. Ya, orang pemurah itu paling senangi Allah, karena Allah maha pemurah. Ibu seperti bertetangga lah, lebihkan memasak kolak atau bubur, bagikan sama tetangga. Tumben penuh ini ya, pada insyaf. Bu, ke depan Bu ya. Jangan di lantai Bu, masuk angin nanti. Ini peserta tidak diasuransikan. Ke depan aja Bunda, ke depan ya. Itu kosong di tengah itu. Definisi sabar dibagi 3, tulis Bu. Definisi sabar dibagi 3. Satu, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia sabar sekali. Diperintahkan sholat dia ikhlas, diperintahkan saum dia mau, diperintahkan sedekah tidak pelit. Sabar. 3 ayat 200. 1965 20132 3200 9 balik 65 20132. Silakan 3200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Tingkatkan kesabaranmu. Sekarang hidup harus sabar, kudu sabar. Menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi tetangga, menghadapi besan, menghadapi lurah, menghadapi kehidupan.
Menghadapi harga barang-barang naik, beras naik, gula naik, garam naik. Yang turun cuma satu, Bu, kelapa. Turun kan? Dari atas ke bawah. Cuma kelapa yang turun, selebihnya naik. Iya, 1965. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? 1965 ya, Bu. Ulangi. 1965 ulangi. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Stop. Kalau Allah menguasai langit dan bumi, termasuk kita dikuasai. Kenapa, Bu? Karena Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak mengabdi kepadanya? Kenapa tidak tunduk kepadanya? Kenapa tidak patuh kepadanya? Kenapa tidak pasrah kepadanya? Ibu tahu nggak? Nilai tertinggi dari seorang beriman itu kepasrahan. Dan hidup yang paling enak pasrah. Dikasih bersyukur, nggak dikasih sabar. Pasrah namanya. Nggak gelisah, Bu. Kalau hidup udah nggak gelisah, kita mikir apa-apa. Dihina orang kita senyum, dipuji kita tidak bangga. Karena itu bukan tujuan hidup kita. Ya, orang beriman itu enak, dipuji tidak pernah bangga, dihina tidak pernah tersinggung. Kenapa harus marah aku? Kita cari ridho Allah kok, gitu loh. Kenapa harus bangga dipuji? Yang lebih bagus dari kita, lebih baik dari kita banyak kok. Terus poin kedua. Oh ya, 20 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Lihat, Bu, kepada keluargamu, bukan keluarga orang. Siapa keluargamu? Anakmu. Mu itu sebenarnya bukan untuk ibu, untuk suami. Tanggung jawab ngurus anak itu bukan ibu, Bu. Memerintahkan sholat segala macam, tapi suami ibu. Cuma masalahnya suami ibu belum tentu baul. Kadang suami ibu cuek. Anak mau sholat terserah, mau ke masjid terserah. Ya maaf ya, Bu. Banyak saya pergoki suaminya rajin ke masjid, anaknya nggak sholat, cuek. Anak laki-laki harus ke masjid kan? Tak ada tempat sholat laki-laki di rumah kecuali sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Sholat wajib laki-laki itu di masjid. Sebab kalau laki-laki tidak sholat ke masjid, terus yang memakmurkan masjid sah tuh. Perempuan malah nggak ke masjid. Jadi yang sholat di rumah itu cuma perempuan. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Sampai Allah bilang begitu, kami minta rezeki. Kami yang beri rezeki, kok masih ngeyel? Dulu kamu miskin, sekarang kaya. Dulu kecil, sekarang besar. Dulu nggak punya rumah, sekarang punya. Kenapa nggak bersyukur, kata Allah? Ada orang malah sombong. Mobilnya, Bu, iya wajar dong, saya kan S3. SD, SMP, SMA. Ada nggak ibu di sini S3? Dokter maksudnya. Yang S2? Iya, Bu. Harusnya semakin dokter semakin rajin ngaji ya. Ya, 20 132 sudah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat terhadap Allah. Poin kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah. Catat, sabar
dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah. Surat 2 153 639. Ada orang gak sabar bermaksiat, berzina, mencuri, ngerumpi, itu kan bermaksiat itu. Kelemahan wanita itu, Bu, cangkem, ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin suami. Kalau yang positif nggak ada masalah, yang jelek, oh suami saya, Bu, kenapa pelitnya, Masya Allah, katanya. Padahal dikasih rumah, kasih mobil, kasih uang, masih juga pelit. Oh mertua saya, Allah, Bu, kenapa pelit? Iya, penyakit ibu itu. Padahal mertua ibu begitu baik, dia korbankan anak laki-lakinya demi ibu. Dia mencari makan anaknya bertahun-tahun. Begitu anaknya bisa cari makan, bukan dikasih makan ibunya tapi istrinya. Apa kurang baik itu orang tua? Waktu anaknya kecil jadi raja, waktu anaknya kaya istrinya jadi raja, bukannya ibunya. Ibunya malah jadi pembantu di rumahnya. Bu, masa ini nih, Bu pingin ini, Bu. Makanya orang bilang, kalau orang tua kaya anaknya jadi raja, kalau anaknya kaya ibunya jadi pembantu. Nauzubillah, kecuali saya enggak. Harusnya kan jadi raja di rumah kita. Bu, mau makan apa, Bu? Mau bebek goreng, sop kelelawar, atau soto kura-kura? Bukan justru dia jadi pembantu kita. Dan ibu sering lakukan terhadap mertua itu. Mungkin ibu ada pelakunya itu. Mentang-mentang mertua rajin kerja, Bu, masakin dong besok, Bu, saya mau pengajian. Pulangnya harus matang ya, Bu, saya lapar. Bu, saya mau ke puncak, Bu, tolong masakkanlah, Bu. Bungkus ya, Bu. Kalau saya mertua ibu, diam loh, saya bilang gitu. Iya, berani ngatur mertua. Nauzubillah, dosa besar ya Bunda ya. Itu orang tua kita. Orang tua kita itu itulah orang mertua kita. Mertua kita itulah orang tua. Jadi begitu kita nikah, ayah kita dua, ibu kita dua. Jangan beda-bedakan. Lebaran ibu kasih mau kena sama orang tua di Garut, beli juga mau kena sama orang tua Cianjur dengan harga yang sama. Pak, kasih Pak sama mama ini, Pak. Ini untuk mama di Cianjur, ini untuk mama yang di Garut. Subhanallah. Jangan ibu bedakan ya, Bu. Beli baju juga begitu. Ya Allah, bagus bajunya ya, tapi cukup untuk beli satu, nggak usah lah. Nanti ada rezeki baru beli dua. Untuk mertua satu, untuk mama satu. Ya Allah, ibu luar biasa tulusnya itu, seorang mantu. Ibu sudah lakukan itu? Sebahagian. Sebagian jangan, masih jauh. Wajah ibu kan kelihatan. Bukan wajah berbagi. Iya. Mulai tahun ini Bu, insaf lah. Menjelang lebaran ngomong sama suami. Iya deh. Orang tua nggak ada. Malah bersyukur nggak ada yang dibeliin. Yang repotnya itu dua-duanya masih ada, uang tidak ada. Niat ada tapi uang nggak ada. Ibu beruntung, ada niat tapi nggak ada yang dibeli. Yang penting ada niat. Iya, ada niat kan. Masya Allah. Terus poin ketiga, surat berapa? Iya. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bu, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Harus sholat dulu dong. Jangan minta sabar tapi nggak sholat. Sholat tapi nggak sabar, emosional. Ada orang itu rajin sholat tapi gampang marah. Jadi sholatnya itu nggak bentuk karakter.
Kalau bahasa Inggrisnya karakter building, pembentukan karakter. Harusnya kita kalau rajin ngaji, rajin sholat, tawadu, rendah hati, penolong, sensitif, tidak gampang tersinggung. Ciri-ciri orang kurang iman gampang tersinggung, Bu. Dikit-dikit tersinggung. Ibu robah itu kalau gampang tersinggung. Kalau iman kuat itu nggak gampang tersinggung. Ini dikit aja ngomongin orang tersinggung, nggak teguran 15 hari. Ibu rugi, di rumahnya ada duren. Coba dia nggak tersinggung, dia kan ngirim duren ke rumah. Rugi ibu. Masya Allah. Terus 63 ayat 9. Iya, ayo. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan gara-gara hartamu anak-anakmu melalaikan dari mengingat Allah. Gara-gara nyuci mobil terlambat sholat suami. Ingatkan, Bu. Pas sudah azan di masjid, tinggalkan mobil itu. Kotor mah biar. Pulang kalau kaget. Iya, gara-gara cuci mobil. Pak, udah azan dari tadi. Papa masih cuci mobil. Iya Pak, kotor, malu bawanya besok. Tinggalkan Pak mobil itu ke masjid. Siapa suami ibu sini yang nggak sholat ke masjid? Maaf ya Bu, tegur. Atau terlambat ke masjid. Udah komat baru datang takel tuh. Iya Bu, harusnya ke masjid sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah mutlak, baru azan. Bisa berapa rakaat sholat kita? Bisa 14 rakaat. Subhanallah. Qabla zuhur bisa 4 rakaat loh Bu. Zuhur 4 rakaat. Ba'da zuhur bisa 4 rakaat. 4 3 12. Tahiyatul masjid 2. Sholat mutlak 2. 16. Sholat wudu 2. 18 rakaat bisa kita di waktu satu waktu. Iya Bu, peluang suami sholat sunnah itu banyak sekali. 18 rakaat bisa di waktu satu sholat itu, suami ibu itu. Pak, 10 menit lagi azan, Papa sebaiknya berangkat sekarang. Nanti Papa sempat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah mutlak, udah 6 rakaat. Qabla zuhur 4:10, zuhur 4:14, ba'da zuhur 4:18 rakaat. Masya Allah pahalanya Pak. Kalau ibu kan nggak wajib ke masjid kan? Ke masjid boleh, tapi nggak wajib. Di rumah ibu sholat. Iya. Masih ada nggak suami ibu yang sholat di rumah? Hah? Harusnya ke masjid Bu. Tak ada tempat di rumah selaki-laki itu. Hujan kencang aja orang berangkat ke masjid. Pakai payung. Bawa mobil. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kedua Bu, ya maaf, jangan biasakan ibu sholat pakaian ala kadarnya. Justru pakaian yang terbaik, pakaian terindah, pakaian terbersih. Ini dasar ibu udah 6 bulan nggak dicuci, itulah dipakai sholat. Jangankan manusia, malaikat nek lihat ibu nek. Iya Bu, usahakan ibu sholat itu baju terbaik, baju terbersih. Beli daster khusus untuk sholat, jangan pakai ke pesta. Poin ketiga, sabar dalam menerima takdir yang menyakitkan. Anak meninggal, mertua sakit-sakitan, suami pelit. Suami punya uang banyak tapi pelit, menyakitkan enggak? Ibu lihat dompetnya penuh, tapi Pak minta uang, nggak ada uang. Begitu dia tidur ngorok, ibu cek dompetnya, ibu ambil 3 lembar diam-diam. Bolehkah nyolong uang suami? Boleh kalau dia pelit. Boleh colong.
Tapi dengan catatan kebutuhannya pasti. Sedang tidur suami ngorok, pastikan ngoroknya bener, bukan ngorok buatan ya. Udah buka dompetnya, ambil 3 lembar aja. Nah, baru ngomong sedang makan, Mas, seandainya saya ambil Mas uang marah nggak? Ya enggak lah, tadi saya ambil 3 lembar. Oh pantas tiap hari saya curiga kurang terus. Sebenarnya udah lama Mas. Saya nyolong itu udah tahun ketiga ini gitu. Iya. Boleh nyolong kalau semua pelit. Kalau saya malah nggak ada megang uang. Asal ada uang, ada amplop, serahkan sama istri muda saya. Nggak pernah Bu saya megang uang. Dikasih orang diam-diam pun tanpa tahu dia, misalnya pribadi ya, habis pengajian dikasih, ada pribadi yang ngasih, Ustaz ada rezeki nih diselipin 1 juta, saya tetap ngomong, Mi alhamdulillah saya kasih orang tadi uang 1 juta, ini Mi, tanya ini masih hidup dia. Dari dulu sejak awal nikah saya selalu terbuka masalah uang dan saya tidak mau megang uang, percaya aja saya sama istri. Ibu kalau buka dompet saya paling isinya 20.000. Iya, beda dengan laki-laki lain. Dan saya tidak punya ATM, tidak punya kartu kredit, nggak punya apa-apa. Jadi kalau saya penting mau keluar, misal ke Medan, minta uang dong 1 juta untuk jajan saya di Medan, udah dikasih cukup. 639 sudah. Poin ketiga. 2155 157 94. 155 sampai 157, kemudian surah 90 ayat 4. Ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. 1 Bu, ketakutan. Takut miskin, takut tua, takut keriput, takut jelek, takut ini. Diuji dengan ketakutan. Oh, udah keriput di bawah mata. Kenapa rupanya kalau keriput? Keriput di bawah alis. Kenapa rupanya? Yang penting iman kita tidak keriput. Ya Bunda ya, yang selalu mikirkan ini wanita. Kalau kami laki-laki pret, mau keriput, mau keruput, tak ada urusan. Terus kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Loh, kok kelaparan, kemiskinan, kekurangan buah dikatakan berita gembira? Kenapa dibilang berita gembira Bu? Karena kalau kita miskin sabar, ada sorga. Kalau hidup susah tapi sabar, ada sorga. Makanya disebut berita gembira. Digembirakan Allah kita dengan sorga, tapi dimiskinkan. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh ucapannya, bukan aduh kenapa aku sakit, aduh kenapa suamiku meninggal, aduh kenapa orang tuaku begitu. Tapi apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 3 diberi keuntungan. 1, mereka itu kenapa? Keberkahan, rahmat dan petunjuk. Apa yang gak enak itu Bu? Itulah buah sabar itu. Berkah, rahmat dan petunjuk. Kalau kita sudah diberkahi, hidup kita tenang Bu. Ibu bisa rasakan. Ada rezeki kita makan, nggak ada kita puasa. Karena hidup kita sudah tenang, selalu pasrah dan yakin, selalu takdir itu yang terbaik dari Allah. Tidak gelisah ketika takdir buruk, misalnya hidup susah. Tapi kalau sudah pasrah kita, ya udah pasti yang terbaik dari Allah ini. Kita pasrah. Terus
90 ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Lihat Bu, Allah ciptakan kehendak susah payah, diuji. Kemudian keutamaan sikap sabar. Udah catat, keutamaan sikap sabar. Ini 2 kali pertemuan sehingga habis hari ini. 1, dilipat gandakan pahala bagi orang yang sabar. Dilipat gandakan pahala bagi orang yang sabar. 13, 23, 24. Oh bukan, 28, 54, 55. Surat 28 ayat 54 dan 55. Dah dibaca 54-nya. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Ulangi dari atas lah, pelan-pelan aja. Ulangi dari atas. Mereka itu diberi pahala 2 kali. 2 kali pahala kesabaran mereka. Atas kesabaran mereka. 2 kali Bu, Masya Allah. Terus. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Lihat Bu, menolak kejahatan bukan dengan vulgar, tapi dengan kebaikan. Tawan kita pelit, kita baik sama dia. Teman kita judes, kita ramah. Dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Subhanallah. Ibu asal suami bawa rezeki, tetangga diingat. Ya. Asal makan dilebihkan memasak. Ibu bikin gado-gado dilebihkan kasih tetangga. Apalagi Ramadan Bu, tiap hari lebihkan bikin kolak, bikin bubur. Diantar. Ibu saya gitu tiap hari bikin kolak, bikin bubur banyak, seember setiap hari, sepanci besar. Saya pikir kok begitu tiap hari. Rupanya tiap hari dikasih sama tetangga. 5 menit, 10 menit sebelum berbuka diantarinya gitu. Ya Allah, orang tua kita itu yang pemurahnya. Bukan karena kaya Bu. Ada tamunya Bu, nggak pernah pulang tanpa bawa oleh-oleh. Mau nggak kamu kalau ku kasih baju, kamu pakai enggak? Ini nah baju. Ini ada mukena-ku. Kalau orang Medan bilang telekung ya. Mau nggak? Kalau mau biar ku kasih. Itulah ibu itu. Saya ingat itu mau menangis Bu. Beda dengan kita sekarang. Nggak ada tamunya pulang tanpa buah tangan. Oh ya ada kerudungku itu kau pakai ya, dikasih sama ibu. Makanya orang senang bertamu ke rumah saya, selalu bawa oleh-oleh dari rumah. Dan itu tidak semua kita melakukan itu, termasuk saya. Minimal makanan sebenarnya kita kasih. Di kulkas kadang masih ada kok berbagi, tapi belum tentu kita bagi, betul ya Bun? Itulah orang dulu seperti itu. Dia suka berbagi, bukan karena kaya. Terus? Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Nah ibu begitu aja. Kalau ada teman ibu hobi ngomongin orang, maaf ya Bu, saya pulang dulu. Maaf ya Bun, saya tinggalin ya. Jangan ikut ibu, ini murung ibu membumbuinya. Oh iya Bu, suami Bu orang mana? Orang Brebes. Ya orang Brebes memang begitu Bu, saya tahu. Kerjaan ibu itu. Orang Brebes memang gitu Bu. Tetangga saya kan orang Brebes gitu. Langsung dibumbuin itu. Bukan jangan Bu ngomongin suami Bu, dosa besar Bu gitu. Diingatkan malah. Gak enak Bu, masa depan tukang sayur ibu jelek-jelekin suami. Mana suaminya sudah jelek lagi. Laba jelek. Iya. Udah. Kemudian mendapat pertolongan dari Allah. Surat 3:1-20.
3120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudaratan bagimu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. 3120. Dia senang kalau orang susah, susah kalau lihat orang senang. Bukan syirik, Bu, dengki. Dengki itu nggak bisa lihat orang senang ya. Harusnya kita kalau orang beriman lihat senang, alhamdulillah ya Bu, suami Bu naik pangkat, barakallah ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, ibu beli rumah baru, barakallah ya Bu. Alhamdulillah Bu, mukena ibu si sesa, barakallah. Itu harusnya kalau orang beriman. Senang melihat orang senang, susah lihat orang susah. Lihat orang naik mobil mewah, Masya Allah Bu, ini mahal loh mobil ibu, barakallah ya Bu. Mudah-mudahan Allah berkahi ibu dengan mobil mewah ini. Kita dapat pahala besar, dia senang, bisa nebeng. Karena ibu puji dulu, dia bilang, Bu, ibu mulai besok ikut saya aja, Masya Allah. Pulangnya masih traktir lagi, makan yuk Bu. Yang namanya mobil mewah nggak mungkin makan di warteg, makannya di restoran. Kan enak kan kalau kita jujur sama orang. Barakallah ya Bu, mobil ibu bagus sekali ya. Korupsi di mana suaminya gitu. Langsung diusirnya dari mobil. Ya Allah, ya. Yang ketiga, didoakan para malaikat. Belum kan? 13, 23, 24. Jadi orang-orang yang sabar didoakan malaikat ternyata, Masya Allah. 13 ayat 23 dan 24. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum. Maka alhamdulillah tempat kesudahan itu. Subhanallah. Bu, malaikat mengucapkan selamat sama kita. Iya, betapa mulianya kita Bu ya. Malaikat langsung mendoakan kita. Selamat ya. Ibu bersalaman dengan dosen, dengan direktur aja senangnya bukan main. Waktu anak wisuda, selamat ya Bu, anak ibu berprestasi di kampus. Berbunga-bunga hati Ibu, disaksikan ribuan orang tua mahasiswa. Ini enggak, malaikat langsung nyalamin kita. Senang enggak Bu? Doakan ya Bu, kita ketemu besok padang mahsyar ya. Bertemu kita, insya Allah kita sama-sama masuk surga. Ibu ya yang dulu pengajian, iya Pak. Berapa lama dulu rumah saya pengajian ibu hadir? 18 tahun Pak. Yang sering nyender, iya. Iya. Besok kita ketemu insya Allah. Bahagianya saya bertemu dengan 30.000 jamaah saya. Masya Allah. Yang lebih bahagia lagi, satu kapling kita di surga. Ya Allah, sama-sama ngopi, makan getuk. Di sana semua ada Bu. Apapun kita minta, lang otomatis datang. Ibu pingin mangga muda, pohon mangga datang. Sarinya masuk, bergeser lagi. Ibu pingin makan manggis, pohon manggis mendekat, yang matang masuk, kembali bergeser pohonnya, otomatis. Nikmatnya surga itu ya. Cuma masalahnya tidak semua orang tergiur, terutama wanita. Jamu itu Bu, jaga mulut. Otomatis Bu, itu jelaskan di hadis, bukan dongengan. Pengen ibu makan apa saja,
Yang lebih dahsyatnya lagi, makan tapi tidak kentut, tidak buang air. Semua jadi sari. Keluar lewat keringat. Keringat kita bawa ke sturi. Di sana itu nggak ada buang air besar, buang air kecil. Nggak ada toilet umum di sana, Bu. Ibu jangan tanya sama suami besok, Pak di mana sih toilet di sini? Nggak ada. Di sorga tidak ada toilet karena itu najis. Namanya sorga suci. Ibu makan sepuasa sekenyangnya, nggak makan buang air. Keluar lewat keringat. Wallahu Akbar. Nikmatnya ya sorga itu. Mudah-mudahan kita besok bertemu ya, Bu. Pingin nggak bertemu kita besok? Ketemu di sorga kita, Bu. Ya Allah. Ya. Terus Allah mencintai orang-orang yang sabar. 4, mendapat ampunan dan pahala dari Allah. Ayatnya udah 11 ayat 11. 42 43 1696 11 ayat 11 42 43 1696. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Jelas ya, Bu? Terus surat berapa lagi sekarang? 42 ayat 43. Iya. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Sabar dan memaafkan. Ibu sabar, yes. Maaf, tunggu dulu. Banyak kan, Bu, sudut memaafkan orang lain. Terutama wanita. Gak ada maaf sama dia itu. Enak aja. Tapi justru itulah pahala terbesar itu. Memaafkan kesalahan orang lain, diminta atau tidak diminta. Syukur-syukur nggak diminta, kita maafkan dalam hati. 1696. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lagi-lagi sabar, Bu. Diberikan pahala yang lebih baik kepada orang yang sabar. Karena kenapa sampai begitu diulang-ulang Al-Quran? Karena sabar itu berat. Yang ada emosi. Menahan diri itu berat. Yang ada meluapkan marah. Ya. Poin kelima. Allah mencintai orang-orang yang sabar. 3146. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. 3146. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Itu, Bu, tegar. Suami miskin tegar. Suami sakit tegar. Tidak mengeluh. Poin terakhir, sabar membawa kemenangan. 865. Sabar akan bawa kemenangan. 865. Catat dulu. Ya, ayo. Sabar akan membawa kemenangan. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Ya Allah, ya Allah. 20 perang melawan 200 menang kalau perang itu sabar. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 dari
pada orang-orang kafir, sebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Subhanallah. Iya, 100 lawan 1000 menang. Baik, kalau sudah doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi